Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farja'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazu ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabatku, teman-teman Ala Islam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya, admin Ala Islam TV, berbagi kepada teman-teman sekalian ilmu yang sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, di dalam kehidupan kita ini tentu kita semua bercita-cita, bertekad, dan selalu mendambakan kehidupan yang sukses. Sukses di dunia, lebih-lebih juga sukses di akhirat. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan untuk bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat? Mungkin alangkah baiknya jika kita mengingat nasihat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana dalam sebuah hadisnya beliau mengingatkan kepada kita sekalian tentang tips bagaimana meraih sukses di dunia dan juga di akhirat, bahkan keduanya, sukses dunia dan juga akhirat. Beliau SAW bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dunia, hendaknya dia memperolehnya, mengikhtiarkannya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya dia juga mengikhtiarkannya dengan memiliki ilmu terlebih dahulu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin sukses dunia, sukses akhirat, maka kedua-duanya itu juga harus diraih dengan ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa mengupgrade diri kita, untuk bisa meraih cita-cita kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Maka jalan yang harus kita tempuh adalah terus menerus menuntut ilmu pengetahuan. Kita bahas secara singkat satu persatu teman-teman sekalian. Pertama, sukses akhirat. Kenapa ini yang pertama menjadi pembahasan kita? Karena ini tentu menjadi prioritas, menjadi tujuan utama kita semua sebagai umat Islam. Kita ingin sukses di akhirat, sukses ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita harus menambah dan terus menambah ilmu kita tentang bagaimana meraih kebahagiaan akhirat. Tentunya ilmu yang harus kita tambah dalam hal ini adalah ilmu agama kita. Ilmu agama ini sendiri teman-teman sekalian, itu ada dua jenisnya secara hukum. Pertama, ada yang fardu ain, wajib untuk kita pelajari. Semua kita harus bisa
ya, tidak terkecuali, siapapun harus bisa. Nah, yang fardu ain ini sendiri dalam ilmu agama itu pertama ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang di dalamnya membahas bagaimana tata cara kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berwudu yang benar, bagaimana kita melaksanakan sholat yang benar, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ilmu fardu ain yang kedua yang harus ada pada diri kita adalah ilmu tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah yang jaiz, yang mustahil bagi Allah, itu harus kita ketahui. Ini kaitannya dengan ilmu ketuhanan, ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga, yang juga fardu ain untuk kita miliki, untuk kita ketahui, yaitu ilmu akhlak. Ya, bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, beretika dengan orang tua, dengan tetangga, dengan masyarakat kita. Ini juga harus kita tuntut, harus kita miliki. Nah, jenis yang kedua dalam ilmu agama ini adalah yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah semacam ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita umat Islam itu harus, ya, fardu ain bagi kita untuk menuntut ilmu fikih, maka mulai hari ini kita harus bertekad, berazam kuat di dalam hati kita. Mungkin masih ada kekurangan kita tentang ilmu berwudu, tentang ilmu bagaimana sholat yang benar, maka mulai hari ini kita harus bisa menambah ilmu kita tentang hal-hal tersebut. Mungkin dari kita menghadiri majelis-majelis taklim, atau mungkin dengan kita bertanya kepada teman-teman di sekeliling kita yang paham tentang itu, ataupun dengan media-media atau cara-cara yang lain. Yang intinya kita berikhtiar, kita ada usaha untuk bisa memperoleh atau mendapatkan ilmu tersebut. Nah, kemudian kesuksesan yang kedua, teman-teman sekalian, kita juga ingin sukses di dunia. Di dunia di mana sekarang saat ini kita sedang berada. Maka tadi dalam hadis tersebut Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa kesuksesan dunia itu juga akan bisa kita raih, kita peroleh juga dengan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu tentunya, ya, kita masing-masing kita di dunia ini sekarang ini memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda. Maka ketika kita misalnya berada di latar belakang pekerjaan bertani, maka untuk sukses bertani kita menambah ilmu tentang pertanian. Kita latar belakang pekerjaan misalnya sebagai pengusaha atau pebisnis, mungkin UMKM, maka kita harus juga menambah ilmu kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita tersebut. Maka dengan kegigihan kita menambah ilmu, terus mengupgrade diri kita, ya, dalam bahasa orang-orang sekarang itu, maka insya Allah semakin hari bidang pekerjaan yang kita tekuni itu akan semakin bisa maju, bisa berkembang, karena kita terus meningkatkan diri bagaimana supaya pekerjaan kita menjadi lebih baik dan terus lebih baik gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin sharing yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian dari teman-teman sekalian, dan tidak lupa saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kekeliruan atau kehilapan, ya, kesalahan dalam saya menyampaikan sedikit nasihat singkat ini. Terima kasih sekali lagi, dan saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat sekali lagi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.